Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan dan menghitung rasio prevalence. Kita pahami bahwa pada studi cross-seksional, estimasi risiko relatif dinyatakan dengan rasio prevalence atau RP, sebagaimana yang telah dibahas pada video sebelumnya, di mana rasio prevalence ini adalah perbandingan antara jumlah subjek dengan penyakit lama dan baru pada satu saat dengan seluruh subjek yang ada. Kemudian kita perhatikan pada gambar berikut, maka kita bisa melihat bahwa dalam pengukuran faktor risiko maupun efek pada studi cross-seksional ini dilakukan sekaligus untuk menilai peran faktor risiko dan terjadinya efek. Selanjutnya, kita perhatikan tabel cross-seksional atau biasa disebut dengan tabel 2x2 merupakan potong lintang antara faktor risiko dengan efek. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa butir A itu menunjukkan subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek. Butir B adalah subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek. Butir C adalah subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek. Dan butir D adalah subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek. Rasio prevalence ini adalah prevalensi efek pada kelompok dengan risiko dibagi dengan prevalence efek pada kelompok tanpa risiko, atau dengan rumus RP sama dengan A dibagi A tambah B dibagi C tambah D, atau A per A tambah B adalah proporsi prevalens subjek yang mempunyai faktor risiko yang mengalami efek, dan C per C tambah D adalah proporsi prevalens subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek. Rasio prevalence harus selalu disertai dengan interval kepercayaan atau confidence interval yang dikehendaki. Misalnya interval kepercayaan 95%. Interval kepercayaan menunjukkan rentang rasio prevalence yang diperoleh pada populasi terjangkau bila sampling dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Cara perhitungan interval kepercayaan untuk rasio prevalence nanti akan kita jelaskan atau dapat dihitung dengan berbagai program statistika komputer. Ini adalah rumus interval kepercayaan untuk risiko relatif, tetapi ada baiknya dalam menghitung interval kepercayaan untuk risiko relatif, maka menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, misalnya menggunakan SPSS. Bagi kita yang terpenting adalah pemahaman bahwa interval kepercayaan tersebut harus dihitung dan memahami bagaimana menginterpretasinya. Sekarang kita pelajari interpretasi hasil rasio prevalence. Yang pertama, bila nilai rasio prevalence sama dengan 1, ini berarti variabel yang diduga sebagai faktor risiko tidak ada pengaruhnya dalam terjadinya efek, atau dengan kata lain, ia bersifat netral. Misalnya, semula diduga bahwa pemakaian kontrasepsi oral pada awal kehamilan merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung bawaan pada bayi yang akan dilahirkan. Apabila ternyata pada akhir penelitian ditemukan rasio prevalensinya sama dengan 1, maka hal tersebut berarti bahwa pemakaian obat kontrasepsi oral oleh ibu pada awal kehamilan bukan merupakan faktor risiko
untuk terjadinya penyakit jantung bawaan pada bayi yang kemudian dilahirkan. Interpretasi yang kedua, bila rasio prevalens lebih dari 1 dan rentang interval kepercayaan tidak mencakup angka 1. Berarti variabel tersebut merupakan faktor resiko untuk timbulnya penyakit. Misalnya rasio prevalens pemakaian KB suntik pada ibu memberikan ASI eksklusif terhadap kejadian kurang gizi pada anak sama dengan 2. Ini berarti bahwa KB suntik merupakan faktor resiko untuk terjadinya defisiensi gizi pada bayi, yakni bayi yang ibunya akseptor KB suntik mempunyai resiko menderita defisiensi gizi 2 kali lebih besar ketimbang bayi yang ibunya bukan pemakai KB suntik. Nah, sekarang yang ketiga adalah bila nilai rasio prevalens kurang dari 1 dan interval kepercayaan tidak mencakup angka 1. Berarti faktor yang diteliti merupakan faktor protektif, bukan faktor risiko. Misalnya rasio prevalens pemakaian ASI untuk terjadinya diare pada bayi adalah 0,3, berarti ASI justru merupakan faktor pencegah diare pada bayi, yakni bayi yang minum ASI memiliki resiko untuk menderita diare 0,3 kali apabila dibandingkan dengan bayi yang tidak minum ASI. Interpretasi yang keempat, bila nilai interval kepercayaan rasio prevalens mencakup angka 1, maka berarti pada populasi yang diwakili oleh sampel tersebut masih mungkin nilai rasio prevalensnya sama dengan 1. Ini berarti bahwa dari data yang ada, belum dapat disimpulkan bahwa faktor yang dikaji benar-benar merupakan faktor resiko atau faktor protektif. Contoh, rasio prevalens atau RP sebesar 3 dengan interval kepercayaan 95%, 1,4 sampai 6,8 menunjukkan bahwa dalam populasi yang diwakili oleh sampel yang diteliti, kita percaya 95% bahwa rasio prevalensnya terletak antara 1,4 sampai 6,8, selalu lebih dari 1. Namun suatu RP sebesar 3 dengan interval kepercayaan 95% antara 0,8 sampai 7 menunjukkan bahwa variabel bebas yang diteliti belum tentu merupakan faktor risiko. Sebab di dalam populasi yang diwakili oleh sampel, 95% nilai rasio prevalensnya terletak di antara 0,8 dan 7. Jadi mencakup nilai 1. Rasio prevalens sama dengan 1 menunjukkan bahwa variabel yang diteliti bersifat netral. Hal yang sama juga berlaku untuk faktor protektif atau rasio prevalens kurang dari 1. Apabila nilai interval kepercayaan selalu kurang dari 1, berarti benar bahwa dalam populasi, variabel independen tersebut merupakan faktor protektif. Namun, apabila rentang interval kepercayaan mencakup angka 1, faktor yang diteliti tersebut belum tentu merupakan faktor protektif. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini terkait dengan bagaimana cara menghitung rasio prevalens. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.